Selamat malam, selamat minggu malam. Ketemu lagi di cerita Rasa Monik. Malam ini hari Minggu malam jam 7 sampai jam 8. Sambil menunggu teman-teman. Jadi malam ini obrolannya harusnya bakalan seru abis ya, karena mungkin tiba-tiba saya obrolan sama seorang psikolog gitu ya. Saya obrolan sama seorang psikolog, tapi kita bicara soal wastra gitu. Nah, jadi pasti teman-teman penasaran. Terus satu lagi gitu ya, selain kita ngomongin soal antara psikolog dan wastra, juga nanti kita akan singgung dikit soal olahraga. Jadi wastra dan olahraga, hobi saya, kesenangan saya. Hari ini kita mau ngobrolin sama seorang psikolog. Nah, saya kenal sama Mbak yang satu ini, luar biasa keren. Saya kenal sama dia sebetulnya pertama kali itu lewat sosial media gitu. Tapi teman-teman harus tahu, kadang-kadang kita lewat sosial media rasanya jauh, tapi nggak tahu kenapa deket aja gitu rasanya gitu ya. Jadi mungkin karena hobi, kesukaan, kesenangan yang akhirnya bisa mendekatkan kita gitu. Nah, tapi malam ini kita mau ngobrolin banyak hal, dan yang aku senang itu adalah karena ngomongin soal hobi aku, yaitu wastra dan olahraga. Sambil nunggu, malam ini aku mau bicara sama Mbak Reni Kusumawardani. Kita punya nama belakang yang sama. Saya Kusumawardani, Mbak Reni Kusumawardani ya, hampir mirip. Aku sudah melihat Mbak Reni join, jadi aku akan undang Mbak Reni Kusumawardani. Jadi Mbak Reni ini adalah seorang psikolog. Aku dengernya aja atau bacanya aja sudah rada-rada serem, tapi orangnya sangat menyenangkan. Psikolog forensik, teman-teman. Dan dia juga seorang psikolog olahraga. Pokoknya hari ini kita akan bahas banyak sama Mbak Reni. Aku akan invite Mbak Reni. Hold on. Menunggu Mbak Reni masuk. Hai teman-teman, makasih yang udah join ya. Halo Mbak. Halo, aduh koneksinya kok gak bagus ya. Bentar, aku mau... Ya, Mbak dengar suara aku Mbak? Lagi loading dengan Mbak Reni. Nah, jadi tadi aku sambil nunggu Mbak Reni masuk, lagi loading sepertinya connectionnya. Semoga teman-teman dengar ya. Jadi kita hari ini akan bahas mengenai wastra. Tapi kita akan bahas dari sisi seorang psikolog yang pastinya akan sangat menyenangkan. Aku undang lagi Mbak Reni untuk masuk. Semoga koneksinya udah bagus sekarang. Lagi waiting Mbak Reni untuk masuk. Koneksinya kenapa? Hai. Halo. Hai, senang. Apa kabar? Aduh, Mbak Reni, kamu tuh selalu terlihat sangat awet muda. Makanya aku nggak mau manggil Bu, aku manggilnya Mbak aja. Kirain mau manggil Eyang. Jangan dong. Apa kabar, Mbak? Eyangnya awet muda. Eyangnya awet muda banget soalnya. Aku tuh pengagummu loh, luar biasa deh. Sehat. Aduh, pokoknya. sama-sama Mbak. Aku tadi cerita opening sama teman-teman di depan. Hari ini aku mau ngobrol dua hal yang aku sukai, wastra sama olahraga, tapi dari sisi seorang psikolog. Terus aku tadi udah sempet sharing sedikit bahwa Mbak Reni adalah juga seorang psikolog forensik gitu ya. Aduh, gitu ya, dengernya aja udah serem ya Mbak ya. jadi aku juga mungkin teman-teman nanti rada-rada bingung gini, kok ngomongin wastra hubungannya sama psikolog gitu ya. Tapi kita akan bahas sesuatu yang seru-seru malam ini Mbak. Nah, jadi teman-teman mungkin aku mau sharing dulu ya. Jadi aku sama Mbak Reni ini sebetulnya kita malah belum pernah ketemu yang
Iya. langsung ya Mbak ya. Kopi darat belum pernah. Jadi tadi aku bilang gitu, tapi kita rasanya kok udah kayak tahu satu sama lain. Kita sering apa Ya, colek-colek di Instagram karena memang benar. kita punya hobi dan kesukaan yang sama ya Mbak. Jadi itu Iya, jadi terasa dekat gitu rasanya. kita ada di frekuensi yang sama gitu ya. Betul. Frekuensinya tuh nyambung. Bener. Iya, iya. Nah, jadi aku bilang sama teman-teman gitu, karena kita hari ini akan ngomongin judulnya terlihatnya serius gitu, tapi kita janji nih obrolan yang menyenangkan, wastra bertutur rasa gitu ya, karena nanti teman-teman, iya kita mau obrolin wastra dari sisi seorang psikolog gitu, yang karena mungkin dari perspektif saya yang saya kenal dan saya lihat gitu dari seorang Mbak Reni, aduh, apa ya? Saya juga ini idola saya juga, walaupun kita belum pernah ketemu. Ini Mbak Reni udah punya cucu dan yang gemesnya itu dia selalu berwastra itu bersama cucunya, ya ampun. Jadi aku selalu kembar, gemes banget lah teman-teman gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan obrolan banyak. Mungkin sebelumnya aku tanya Mbak Reni kabarnya gimana, ngapain aja sekarang? Alhamdulillah di masa COVID-19 ini bukannya aktivitas nurun ya, tapi online ini benar-benar tidak lagi ada sekat, nggak lagi ada batas, dimanapun kita bisa ketemu, dimanapun kita bisa bincang-bincang ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang gabung, kita bisa sama-sama ngebahas Wastra Nusantara tentunya, yang kemudian apa nih ya pengaruhnya untuk enlight the personality gitu kan, berarti ya nggak jauh-jauh dari aspek psikologi gitu. Tapi biasanya kan orang kalau ngomongin soal psikologi, waduh ini nanti serius gak sih obrolannya gitu, padahal kita obrolannya mau yang seru-seru aja ya Mbak hari ini. Jadi selain sibuk sama, aduh Mbak, ini tugas utamanya sebagai psikolog forensik nih, saya dengernya aja rada serem. Jadi selain sibuk kerjaan, keluarga, hobi gimana Mbak? Kalau hobi jalan terus. Jadi kerjaan itu udah dianggap kayak hobi ya. Jadi kita kerjanya enak gitu. Dan pasti wastra itu juga bisa meningkatkan semangat kita. Beneran, coba deh. Nanti ada trik, ada strategi untuk membuat pada saat kita pakai wastra, itu bukan menjadi biasa aja. Tapi ada satu spirit yang bisa kita suntikkan ke dalam jiwa kita, ke psikologi kita. Wow. Mbak, hari ini kita pakai apa Mbak? Aku hari ini pakai Buna. Ya, Buna dan Sumba. Iya, pakai Sumba dikombinasi dengan Buna hari ini. Cakep banget, ya. Merah, cerah. Aku hari ini pakai Sintang dari Kalimantan Barat ya. Iya, jadi aku juga suka karena dia juga have a very bright color ya, walaupun warna alam, tapi dia juga betul tadi kata Mbak Reni gitu. Warna dan wastra ini bisa membangkitkan suatu rasa-rasa gitu ya, tapi memang rasa monik. Iya, itu ditambah dengan ini ya, dikombinasi sama lurik ya. Iya, ini enggak, jadi sebetulnya dia memang kayaknya memang satu. Oh, emang jadi satu. Iya, jadi dia mirip lurik gitu ya. Iya, tapi dia jadi satu. Iya. Biasa ini shawl yang jadi baju ala-ala. Keren banget. Dan kadang-kadang kita bisa pakai tanpa harus dijahit kan? Betul. Itu dia. Coba kalau kita mau pakai pakaian biasa dari kain biasa yang ala-ala barat gitu, mau nggak dijahit, rasanya tuh aneh ya. Iya. Rasanya jadi aneh. Bener. Tapi kalau pakai wastra kayaknya tapi bener sih tadi yang nanti sebelum Mbak Reni cerita gitu ya, biar teman-teman juga dengar bagaimana melihat wastra gitu ya dari sisi psikologi. Aku sendiri nih Mbak mungkin mau cerita gitu, tapi memang bener ya, aku itu kan sebetulnya orangnya itu suka nggak pede kalau pakai baju misalnya tabrak-tabrak gitu ya, secara motif, secara ini aku lebih suka yang rada-rada matching gitu. Tapi begitu pakai wastra, aku tuh lebih, wastra itu kan motifnya sangat beda-beda gitu. Tapi begitu pakai wastra, walaupun motifnya tabrak lari dari sisi apa tadi pattern maupun warna,
tetap aja bikin confident gitu ya. Itu kan juga Benar, salah satu benar. apa namanya bisa memboost Wastra, tadi. wastra tuh memberi keleluasaan kepada kita untuk berekspresi. Mungkin aku pengen cerita Iya, nih Mbak Moni. Kenapa iya, iya. orang-orang yang dulu, kenapa orang-orang yang dulunya rasanya kepengen berada di jalur aman di dalam menggunakan kostum busananya, begitu pakai wastra, dia akan lebih punya kebebasan-kebebasan dan pikiran-pikiran yang berimajinasi itu bisa kemana-mana. Kenapa? Oke. Pertama, kalau kita bicara pada busana, itu kan pasti unsurnya adalah visual kan. Bagaimana Betul. itu bisa terlihat gitu. Nah, visual Iya. di dalam desain busana itu ada unsur yang pertama itu adalah garis ya, corak garis, kemudian Iya. warna, ada bentuk, ada skala ukuran, dan juga ada tekstur gitu. Iya. Terus ada tingkat kecerahan. Ini bukan kata aku, tapi kata ahli. Jadi ada ahli desain, bukan orang Indonesia juga, tapi orang bule, namanya Iya. Bartel. Dia itu mendefinisikan sebuah desain busana itu di dalam bukunya Element and Principle of Design. Nah ternyata kalau kita bicara garisnya wastra Nusantara tuh luar biasa. Coba deh kayak corak yang sekarang Mbak pakai ya dari Sintang. Itu kan garisnya tuh begitu bebas ya. Iya. Juga di Sumba. Kemudian ini Buna gitu ya. Buna, itu garisnya itu dia bisa sangat bebas, sama seperti Sintang yang Mbak pakai bisa motif garis-garis kayak lurik dengan motif yang sekarang ya di merahnya itu kan menjadi sesuatu yang dulunya nggak kepikir kalau orang-orang yang konvensional ya. Tapi pada saat itu ada pada wastra, garisnya itu memang garis yang sangat luas, yang sangat fleksibel. Itu pertama. Itu penelitiannya orang bule, bukan kita. Nah, kemudian dari sisi warna. Warna itu merupakan hasil imajinasi dan kekayaan budaya. Nah, wastra itu digali dari budaya asli masyarakat kita, budaya asli bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia itu ternyata punya imajinasi yang luar biasa. Imajinasinya sebetulnya berangkat dari alam, berangkat dari kehidupan, berangkat dari lingkungan sekitar. Tapi kemudian itu diimajinasikan sedemikian rupa menjadi warna-warna seperti wastra yang kita pakai. Dan itu memiliki kekuatan karena ada makna di balik warna-warna yang ditenun dan dibatik ya oleh pembatik dan penenun dari Indonesia, dari manapun, dari Sabang sampai Merauke. Itu pokoknya udah nggak bisa dibantah. Itu dari warna, masih ada bentuk. Iya, betul. Makanya kan Mbak, kalau misalnya itulah kenapa kan begitu kayanya wastra kita gitu ya Mbak. Bahkan mungkin kalau misalnya kita sebagai pecinta atau big fan of wastra gitu ya, mungkin kalau misalnya kita bicara satu aja di Medan, Ulos misalnya gitu ya, mungkin beberapa teman-teman yang mungkin tidak terlalu into wastra, oh iya Ulos tuh hanya 1, 2, 3 ya begitu gitu. Padahal sebetulnya Ulos sendiri pun punya ratusan motif, dan masing-masing motif warna yang tadi Mbak Reni bilang garis itu punya makna yang sangat spesifik gitu ya Mbak. Bahkan itulah kenapa wastra itu kadang-kadang juga kenapa kok ada beberapa aturan-aturan juga gitu ya, dimana oh iya kalau motif ini, warna ini hanya boleh dipakai kalau suasana sedang gembira. Kalau misalnya sedang ada duka atau kematian, pakai yang ini atau apa. Jadi seperti itu ya Mbak ya? Benar banget. Jadi memang ada garis, ada warna, ada bentuk, ada skala ukuran. Nah skala ukuran itu kalau kayak yang batik di balik aku ini, itu bisa menampilkan ukuran itu tidak harus seperti sesuatu yang eksak. Nah ini menunjukkan bahwa imajinasi itu luar biasa ya pada masyarakat kita. Nah kemudian tekstur. Ini tekstur dan tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan memang macam-macam tergantung peruntukannya. Nah hebatnya wastra kalau dari tingkat kecerahan itu dia tidak terkungkung oleh satu warna tertentu harus bermakna ini. Enggak. Tapi
Tapi justru wastra ini membalik situasi. Jadi kalau aku lagi nggak happy, ya nggak harus pakai baju yang warnanya hitam, nggak harus pakai warna tenun yang warnanya cenderung ke arah lebih soft. Kita boleh loh membuat emosi kita lebih up gitu. Justru dengan pilihan wastra dari tingkat kecerahan yang udah disiapin sama nenek moyang kita. Yang paling penting Mbak, tekstur. Iya. Tekstur itu gila. Ya. Iya. Tekstur itu bukan berarti hanya rabaan ya, tapi gimana dia mengkombinasi antara yang kecil dengan yang besar sehingga kita kayak dibawa ke dalam situasi aura tertentu dari tekstur wastra Nusantara. Itu kata Bartel, bukan karena kata aku gitu ya. Jadi setelah aku baca, dan aku memang dari dulu penggemar ya karena dasarnya Indonesia banget gitu. Bener loh. Emang iya, coba kita bongkar tuh wastra kita. Kita bongkar dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Ulos sampai yang ada di Papua gitu ya. Terus atau yang di Gayo sana di Aceh, itu kan juga mereka punya tekstur yang luar biasa. Punya garis, tingkat kecerahan, bentuk, warna, itu luar biasa. Itu yang membuat desain dengan motif wastra mau ditabrakin juga jadi nggak masalah. Karena betul. Sudah memenuhi unsur elemen yang indah. Yang tadi gitu. Tapi itu memang benar ya Mbak, karena memang saat ini ya memang kita tahu bahwa wastra Nusantara sendiri dari sisi knowledge dan education-nya juga mesti harus lebih digaungkan gitu ya, karena memang beberapa mungkin teman-teman yang mungkin belum terlalu into wastra, mungkin seperti kita Mbak, kadang-kadang melihat tekstur dari wastra kita gitu ya, oh kok ini kok tenunnya kasar ya gitu, terus mereka berpikir bahwa kasar itu terus tenunnya jelek. Nah kan kalau yang nggak tahu pasti langsung menjudge seperti itu. Sementara kita itu begitu sangat senang dan sebagai pencinta gitu ya, melihat variasi of tekstur dari tenun mau yang kasar, yang sangat halus, mau yang mungkin warnanya juga berantakan sampai yang rapi. Jadi justru itulah semua keindahan wastra kita gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum paham, belum bisa melihat sisi itu ya Mbak ya, gitu ya nggak sih? Gitu. Benar. Jadi memang kayaknya perlu banget Mbak gitu. Aku seneng banget Mbak ngajakin ngobrol soal ini gitu ya, karena memang edukasi soal wastra Nusantara ini masih sangat ya mohon maaf gitu ya Mbak. Iya masih kurang gitu. Jadi mereka melihatnya, terus belum lagi nanti kita bicara pengertian mengenai warna-warna tadi. Aduh, kalau bicara warna aja itunya lebar banget ya Mbak biasa. Ya. Spektrum warna yang dipakai di dalam wastra itu luar biasa. Iya. Di Jawa memang ada segmen ya. Kalau kita lihat di batik Jawa, kayak misalnya batik Jawa Tengah ya, Solo. Misalnya Solo, kita bilang Solo. Kalau Solo itu pada sogan lebih banyak unsur coklatnya. Betul. Sebetulnya unsur coklat itu kan melambangkan ketenangan ya. Betul. Bahwa orang-orang Jawa itu dalam penampilannya memang lebih mengutamakan aspek ketenangan gitu. Iya. Jadi kalau kita misalnya lagi ngerasa nggak nyaman, lagi ngerasa di sini nih fluktuatif ya kondisi emosi kita, sebenarnya pakailah batik ya, sayang ya. Ya udah, jadi udah Mbak pakai batik. Pakai batik itu dengan pemaknaan bahwa batik ini gitu ya bisa masuk ke dalam kepribadian kita. Jadi kita harusnya kita bisa paham. Itu kalau kita paham. Kalau misalnya kita nggak paham, coba sekarang bandingin deh. Kita bandingin foto, nggak usah dimunculin, nggak usah diliatin orangnya gitu ya. Orang yang pakai baju dengan desain barat, desain yang umum, desain yang biasa, dibandingkan dengan yang wastra. Halo Mbak Monik.
Iya, Kita iya, keputus-putus ya. iya. Aku dengar kok, Mbak. Aman. Aku dengar kok. Oh, tapi Iya, dengar ya. Oke. aman, aman. Coba itu kita kasih ke orang-orang yang tahu mengenai desain. Ya, Tahu tentang tekstur, warna, bentuk, garis, dan sebagainya itu tadi. Mana yang akan kelihatan lebih anggun? Pasti dia akan bilang, ternyata wastra itu bisa membuat orang yang pakai itu lebih anggun. Dan iya, kita, mata kita sendiri sebetulnya juga bisa menerjemahkan itu. Gitu. iya. Nah, Betul. kemudian Ya, itu putih. Kenapa? Karena sebetulnya orang-orang Jogja itu ingin di dalam tampilannya itu terlihat suci, ringan, terang gitu. Dan putih itu ada efek healing gitu. Jadi iya. sebenarnya kalau kita memahami makna-makna itu kemudian kita pakai, makna itu tuh seperti masuk terinternalisasi ke dalam diri kita gitu. Nah Iya, ini yang nggak dipahami sama teman-teman. iya, Sama masih banyak orang yang belum paham tentang iya. itu. Sayang sebenarnya Aduh, gitu. Mbak, aku, Eh, aduh, ini kita harus banyak bikin sesi soal ini nih, Mbak, soal wastra. Tapi memang aku itu nggak sangka ya, maksudnya makanya kenapa aku pengen banget ngobrol sama Mbak Reni gitu, karena memang aku tuh merasa banyak banget yang harus dikulik gitu ya soal wastra. Karena gini, pada saat kita mungkin sama kita Mbak. dalam perspektif kita seorang kolektor gitu ya, kita yang memang pencinta. Nah, kita kalau memiliki wastra, mungkin Mbak Reni sama saya sama gitu ya. Kita tahu banget apa yang kita koleksi gitu ya. Iya, Kita benar. belajar dan cari tahu, oh itu apa tenunnya, oh kenapa Iya, warnanya begitu, oh benar. kenapa motifnya begitu, teksturnya begitu, lain sebagainya, gimana cara merawatnya dan segala macam. Apakah itu itu motif lawas atau itu motif modern kontemporer. Jadi kita juga mencari tahu dan kemudian kita jadi akhirnya juga benar-benar pada saat memiliki Benar. itu memang wastra yang memang akhirnya sesuai sama kita punya apa namanya karakter, Mbak, gitu. Jadi kadang-kadang tuh aku Betul. tanpa sadar apapun yang aku sukai dan aku koleksi itu ternyata memang ya juga ya, tanpa kita sadarin itu adalah karakter aku gitu. Ya nggak sih, Mbak? Tanpa kita sadarin, bener nggak sih? Menurut Mbak Reni Benar. gimana? Iya, benar. Iya banget, iya banget. Kita sama-sama pakai wastra, tapi mungkin modelnya juga sama yang kita pakai. Kemudian penghayatan kita beda terhadap wastra itu, pasti akan beda tampilannya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita paham tentang wastra itu, wastra juga akan tertampil utuh gitu. Jadi kelihatannya match dan bagus di diri kita. Tapi kalau misalkan, halo Mbak Monik, ini nggak bisa koneksinya Iya, ya. Mbak, aku dengar. Tapi dengar ya? Mbak, aku masih dengar. Iya, dengar. Oke. Di koneksiku apa namanya hilang-hilang. Gawat nih di desa di Cilacap. Jadi penting sebenarnya buat kita memaknainya sehingga ada jiwa yang masuk pada saat kita pakai gitu ya. Jadi misalnya Mbak Monik pakai nih, kemudian ada temennya Mbak Monik yang cuma sekedar ikut-ikutan, dia pasti akan terlihat cantik, tapi jiwanya beda gitu. Makanya kalau kita pakai wastra, cobalah ada upaya tuh untuk ngenalin wastra yang kita pakai, sehingga itu bisa masuk. Enlight your personality itu di situ pada pemaknaan secara utuh ke wastranya gitu. Akhirnya begitu kita pakai wastra, kita tuh nggak lagi dibatasi oleh model, nggak lagi dibatasi oleh corak, nggak lagi dibatasi oleh warna, nggak lagi dibatasi oleh mau kayak apapun itu akan terlihat bagus gitu. Kadang-kala kan kita wastra tuh cuma ditempel-tempel, diikat-ikat. Wow, tapi itu udah wow, keren gitu banget, loh. Benar. Itu tapi, karena yang make nyatu, karena yang make menjiwai gitu, Mbak. Iya, tapi jangankan yang menjiwai, yang cuma make aja tetap kelihatan cantik. Dia hanya tinggal nambahin kepercayaan dirinya bahwa inilah budayaku. Apalagi sekarang di era global ya. Di era global seperti sekarang ini kan
membuat orang-orang itu sebetulnya berlomba untuk menunjukkan eksistensi budayanya. Iya. Nah, kita tuh punya budaya yang luar biasa gitu. Justru di era globalisasi ini kita boleh bawa nih kepribadian bangsa Indonesia, terutama waktu kita ada di mancanegara. Mereka Iya. kagum kok. Kalau Betul. pengalamanku bolak-balik ya, kebetulan sedang ada conference atau lagi Iya. belajar atau lagi main misalnya pergi keluar, aku nggak pernah pakai baju lain kecuali wastra. Yes, I Satu, know. Keren-keren semua, iya. dan itu Iya. eye catching ya, pasti Iya, eye betul. catching karena beda gitu kan. Iya. Dan Iya. itu bolak-balik dideketin orang. Mau Nah, foto aku ya tuh Mbak punya ya? pengalaman. Mau foto bareng, kalau nggak mau megang Mbak biasanya. Iya kan? Oh, bener banget. Aku pernah waktu di Moskow, Iya. itu aku pakai Sumba. Iya. Pakai Sumba. Dideketin orang beneran minta foto, dan ternyata dia tahu tentang sejarah Indonesia. Dia bilang, kamu tahu nggak sih apa yang kamu pakai? Do you know? Gitu loh, bahwa ini nih satu keanggunan. Tapi kalau buat kami itu terlalu mahal gitu. Nah, karena kalau dari uangnya mahal dia bilang. Tapi sebetulnya nilai budayanya itu luar biasa. Dan mereka tahu itu gitu. Banyak orang-orang bule itu yang belajar. Makanya tadi aku bilang Bartel itu belajar tentang wastra. Sehingga dia betul-betul mengagumi bagaimana sih dulu imajinasinya orang Indonesia nih bisa begitu amazing ya, bisa hebat. begitu Tapi luar memang biasa, nggak terbatasi oleh kotak-kotak imajinasi yang receh. Betul, betul. Tapi itu juga benar ngeri. Nah, merinding gitu ya Mbak rasanya. Jadi tapi memang benar sih Mbak. Aku tuh mungkin aku baru mulai bener-bener memperhatikan wastra. Aku tuh dulu kan tomboy gitu ya. Jadi aku nggak pernah kebayang bahwa bisa suka sama wastra gitu ya. Aku tuh terus terang mungkin tadi misalnya batik gitu ya. Kayak batik aku sendiri kan orang Jogja ya Mbak ya kan. Orang Jogja, mamaku juga Pekalongan gitu sama ya. Dong. Iya gitu, mamaku Pekalongan, tinggal Pekalongan, papaku Jogja gitu. Jadi aku tuh dulu kan kalau ngelihat kain Indonesia ya taunya batik gitu kan. Terus juga kok yang dilalah nggak suka warnanya batik-batik Jawa Tengah karena menurut aku kayak terlalu gelap, gloomy gitu kan. Sementara itu somehow bukan warna aku gitu ya, yang kayak terlalu gloomy gitu. Nah, tapi terus someday itu mungkin sekitar mungkin 5 tahun yang lalu lah, 4-5 tahun yang lalu, aku tuh ngeliat temanku pakai satu tenun gitu ya, warnanya tuh Tosca, tapi Toscanya tuh soft banget. Nah, terus aku bilang, itu apa sih gitu, kok lucu banget gitu kan. Nah, terus ternyata aku find out bahwa itu adalah waktu itu tuh kayak ayu topaz alam lah waktu itu. Jadi memang warnanya biru indigo soft gitu. Nah, terus akhirnya sejak saat itu terus aku nggak tahu kenapa yang langsung jatuh cinta dan cari tahu gitu loh. Ya ampun, banyak banget ternyata. Ya aku pikir cuman batik dan itu aja gitu ya. Ternyata bahwa apalagi bicara tenun gitu ya. Waduh, akhirnya aku lebih jatuh cinta sama tenun gitu. Karena memang tenun itu punya yang tadi bener banget yang Mbak Reni bilang, nggak ada batasan dari sisi garis, warna, tekstur. Bahkan aku juga menyukai semua tekstur dari yang kasar sampai halus sampai apa, karena semua itu ada maknanya gitu. Of course kalau kita bicara benang alam yang sangat asli dan segala macam, pasti dia nggak mungkin yang sangat halus, pasti dia ada sedikit tekstur gitu ya, agak berat, tapi memang itulah keunikannya gitu. Jadi nggak bisa bahwa semua tenun itu harus yang halus super kayak sutra, kan enggak gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang nggak paham itu juga apa namanya ya, melihatnya itu loh kok begini gitu ya, karena mereka memang belum tahu gitu, knowledge-nya belum sejauh itu. Tapi tentang tekstur Mbak, tekstur di dalam desain itu bukan hanya tekstur yang teraba. Jadi bukan sekedar masalah kasar atau halusnya sebuah bahan gitu ya. Tapi lebih kepada tekstur yang dimunculkan dari motif yang ada. Kayak misalkan ini ya, sebetulnya kan kayak ada tekstur kedalaman gitu ya. Ada tekstur yang mengesankan sesuatu yang sifatnya mistik.
ada sesuatu yang sifatnya alam, yang kita menjadi kecil berada di alam itu. Tekstur itu tuh tertangkap oleh tekstur yang ada pada wastra. Seperti batik. Mungkin kalau kita pakai batik batik biasa ya, batik tulis dengan primisima misalnya bahannya, kainnya. Nah, dari kain katun primisima itu kalau dipegang teksturnya sih halus aja, rata. Tapi kalau kita lihat desainnya, desain dari batik itu seperti ada kedalamannya. Kayak Ada ada, beberapa ya. yang kelihatan masuk, ada yang kelihatan menonjol. Nah, tekstur itu yang bermakna magis, ya. Ada magis gitu di dalamnya, yang bisa menarik pesona. Sebenarnya itu. Makanya meskipun kita nggak suka misalnya pakai batik, begitu kita pakai batik, ada satu nuansa yang akan berbeda yang ditampilkan. Tinggal tergantung kita mau nyadari itu atau enggak. Gitu loh. Kalau kita mau nyadarin itu, kita akan sukses mengambil manfaat pada desain-desain kita. Iya. Nah, terus tadi ngomongin soal batik ya Mbak, kan aku mungkin awalnya jatuh cintanya memang sama tenun gitu. Jadi akhirnya mungkin Mbak Reni tahu aku banyak koleksi tenun gitu. Tapi akhirnya aku tuh jatuh cinta pada satu batik Mbak. The one and only kayaknya saat ini adalah lasem gitu. Yang lasem. Gitu. Jadi karena apa? Tapi bener banget yang tadi seperti Mbak Reni bilang gitu, bahwa lasem itu buat aku tuh maknanya sangat kaya ya gitu ya. Bener gitu ya. Jadi nggak cuman hanya warna gitu yang mungkin lebih bright gitu ya, karena kecenderungan batik pesisir, tapi juga elemen-elemen dari semua pattern, motif tadi yang Mbak bilang, tekstur yang nggak cuman masalah yang diraba, tapi juga kedalaman dimensi-dimensi itu tuh somehow aku pakai lasem itu tervisualisasikan. Iya, ini aku gitu. Jadi memang, dan aku juga suka memilih batik-batik lasem juga yang akhirnya cukup edgy, unik ya, karena memang sesuai sama karakter gitu. Karena misalnya kan dia perpaduannya kan karena dia fusion ya gitu ya. Jadi ada elemen Jawa, Chinese gitu ya. Jadi dan banyak sekali simbol-simbol itu yang sangat luar biasa ya Mbak, karena kan dengan misalnya simbol naga, phoenix gitu ya, yang itu memang jadi sangat, kalau batik ada di dalamnya tuh ada desain-desain hewan, binatang seperti merak, naga, itu memang ada pengaruh Cina ya. Betul. Tapi ada juga batik Hokokai. Batik Hokokai itu Pekalongan sebetulnya, dan itu harganya mahal banget ya. Iya. Hai Mbak Lia. Mbak Lia salah satu desainer idolaku. Thank you Mbak Lia. Kita ketemu segera Mbak Lia di JFW nanti. Iya, silakan Mbak. Oke, jadi batik Hokokai itu juga bagus ya. Bercerita tentang perpaduan kolaborasi antara Jepang ya, sebenarnya Jepang dengan Indonesia pada waktu Jepang masih berada di Indonesia gitu. Dan itu terkomunikasikan bahasa-bahasa itu lewat karya-karya batik gitu. Jadi luar biasa memang, wastra kita tuh luar biasa. Aku punya ini loh Mbak, punya metode terapi untuk orang-orang depresi. Metodenya menggunakan wastra. Jadi itu sempat aku buat penelitiannya. Aku bikin riset ya, karena pekerjaanku, duniaku memang berkutatnya dengan praktek dan riset ya. Jadi aku coba riset. Ternyata wastra Nusantara itu bisa menjadi terapi untuk orang-orang yang depresi. Orang-orang yang moodnya bukan depresi yang sangat klinis ya. Kalau depresi yang sangat klinis jelas dia tetap harus minum obat ya. Medis, tapi moodnya itu depresif pada saat dia merasa sedih yang berlebihan, kemudian seperti kosong, seperti nggak ada apa-apa. Itu aku sajikan dengan wastra. Jadi karena sekarang ada komputer itu yang aku munculkan untuk memunculkan wastra itu gitu. Jadi ada pasienku mula-mula dia hanya suka pakai baju hitam, no problem pakai baju hitam. Tapi kemudian dia bergeser memilih warna tetap hitam,
Tapi ini wastra. Sambil aku Oke. bilang, tahu nggak maknanya? Ini batik ini namanya batik parang, aku bilang. Oke, Dan iya, batik parang itu punya makna tersendiri. Jadi iya, maknanya itu adalah sebuah upaya tanpa henti gitu. betul, Jadi di tidak dalamnya tuh menyerah, ada ya. sebuah spirit. Terus aku minta dia tutup mata, coba bayangkan, coba kamu masuk masuk ke dalam makna filosofi dari batik parang ini gitu. Dan Oke. ternyata setelah mereka masuk ke dalam batik parang itu, mereka menghayati bahwa ada spirit di dalamnya, bahwa itu parang itu kan sebetulnya batu karang ya, yang Iya, terus didebur sama ombak, iya. tapi Mm-mm. dia tetap teguh Kokoh. untuk Iya. berdiri. Mm-mm. Tuh, andai kata kita bisa masuk apa namanya aura dari parang itu, memahami bagaimana batik ini dibuat dengan sebuah usaha, dengan sebuah doa, coba deh itu dihayati. Nah, itu menjadi sebuah proses kontemplasi buat mereka. Nah, ternyata mereka oke, saya pakai ini Bu, saya menyukai ini karena masih ada unsur hitam. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian dia mulai mencari batik parang. Usaha mencari itu kan sudah membuat depresinya tuh menurun sebenarnya. Betul, Karena berarti fokusnya ada sebuah beralih ya, fokusnya udah mengalihkan. Iya. beralih. Mm-mm. Benar. Nah, akhirnya begitu make, dia merasa seperti ada ruh, seperti ada sesuatu yang juga menjiwai gitu ya, masuk ke dalam jiwanya. Oh, ini adalah sebuah spirit. Kalau batik aja bisa menyajikan spirit, kenapa aku enggak? Akhirnya dia mulai ada sebuah semangat pada saat dia menggunakan batik itu. Nah, next dia datang ke tempatku, dia pakai batik itu, aku kenalin lagi mulai ke tenun gitu. Iya, Ini adalah tenun. Tenun ini menggambarkan satu apa namanya nasihat dari para leluhur bahwa iya, kita tuh harus menjaga alam. Dan orang yang bisa menjaga alam Indonesia yang kaya raya ini hanya orang-orang yang memang berpikir positif, berpikir sehat. Nah, dari situ dia gini, oh jadi ini lambang orang yang berpikir positif dan berpikir sehat. Ya, nah, kalau misalnya saya pakai ini, apa yang akan terjadi? Itu semua tergantung pilihan Anda. Kalau waktu kamu mau pakai baju itu sambil menghayati bahwa saya sedang menggunakan satu kain yang positif yang memberikan nasihat apa local wisdom kepada saya untuk saya menjaga sebuah alam, berarti saya harus kuat. Nah, tadi itu udah ada apa namanya effort ya, usaha tanpa henti. Kemudian aku harus kuat, aku harus bisa menjaga alam, aku harus karena menjaga alam itu berarti juga menjaga leluhur kita, menjaga negara kita, menjaga bangsa kita, termasuk menjaga dirinya gitu. Dan ternyata itu terjadi pergeseran mood, pergeseran mental. Pada akhirnya dia mulai berani dengan warna-warna yang banyak gitu. Tidak hanya berkutat pada hitam atau coklat. Tapi pada saat dia tetap pakai hitam, hitamnya bukan lagi hitam dengan mood yang buruk atau yang murung, tapi hitam yang moodnya adalah sebuah keberanian dan iya, elegan. Kan itu iya. bergeser gitu. Dan itu Ya luar biasa. ampun, ya aku senang banget denger ini, Mbak. Aku harus ketemu kamu Iya, ngobrol lebih banyak soal kayak gini-gini. Aduh, menyenangkan. iya. Kita Iya, iya, berapa iya. lama sih ini? Kita udah punya waktu berapa lama? Iya, Maksimal kita sejam nggak ya? ini udah nggak kerasa udah setengah jam lebih, Udah Mbak. lebih dari Oh, setengah jam. Mbak, Uh-uh. oke. Aku jadi pengen sedikit apa dilihat sama Mbak Reni. Kalau pengamatan Mbak Reni melihat aku dengan pilihan-pilihan wastraku, menurut feedback Mbak Reni, aku seperti apa? Ini biar aku Ini pengen tahu dari sisi seorang Mbak Reni. yang pertama, psikolog kan bukan dukun ya. Iya, Itu satu ya. Jadi kalau aku sekarang bisa berkomen tentang Mbak Monik ya, iya, di dalam proses berwastra, karena aku udah ngikutin cukup lama kan. Kita kenal lewat Dian ya, Dian Urip iya, ya, mana sih ini iya. Simbois nggak ikut join dia. Iya nih Mbak Dian Jadi mana? thanks to Mbak Dian ya. Iya. Artinya kita jadi kenal. Nah, aku selalu ngikutin, aku selalu nge-like dari IG yang ditampilkan. Yang aku lihat di situ ada satu proud ya, ada satu kebanggaan yang muncul tuh keluar.
dari dirinya Mbak Monik gitu pada saat menampilkan wastra-wastra dalam keseharian atau di foto-foto ini. Ini orang pede ya, ini orang gitu. Aku ngelihatnya ini orang tuh punya satu apa namanya, proud itu lebih ke elegansi gitu. Jadi ada satu bentuk yang elegan tapi praktis gitu. Jadi Mbak Monik ini bukan tipe orang yang ribet, yang rumit, yang terlalu detail tuh enggak gitu. Tapi lebih ke orang yang independen, kemudian orang yang free, sehingga di dalam menampilkan wastranya itu semua kelihatan. Orang yang punya confidence yang bagus, kemudian feel free ya untuk menggunakan itu dengan berbagai desain yang memang kadang unik yang dipakai ya sama Mbak Monik. Jadi itu yang kelihatan. Lewat wastra itu Mbak Monik menampilkan diri secara utuh sebagai satu pribadi yang confidence. Sebagai pribadi yang apa namanya, casual sebetulnya. Iya. Casual dalam arti bukan orang yang suka berformal-formal gitu ya. Tapi ada elegansi di situ gitu, ada unsur elegannya di situ. Itu kelihatan banget pasti. Kalau Pasti akan ngobrol sama. sama psikolog kayak gini loh, menyenangkan loh ya. Sama, aku aja ngobrol sama Mbak Monik juga suka banget. Jadi tapi benar Mbak Reni, maksudnya aku tuh juga karena gini, itu tuh Sportif bener ya. banget gitu ya, karena pada saat aku pertama kali mengenal wastra gitu, dan kemudian juga aku lebih detail gitu belajar, akhirnya juga Mbak Dian juga banyak bantu aku gitu ya. Itulah yang ingin aku tampilkan, bahwa aku aja yang tadinya have no idea, aku aja yang nggak pernah kepikiran bahkan bisa suka sama yang namanya kain Indonesia, kemudian pada saat sudah suka, jatuh cinta, terus proud makainya, terus aku juga berani mengeksplor apapun, biar apa? Biar kelihatan bahwa ini tuh nggak tua, ini tuh nggak kuno, ini tuh, jadi itulah yang ingin update. aku sampaikan. Selalu gitu, update Mbak. ya. Iya, gitu. Benar. Jadi dan itu kebaca. Iya, karena apa? Karena aku aja yang bener-bener tomboy, bener-bener yang nggak kepikiran bisa suka sama kain, aja bisa gitu. Nah, dan caraku biar aku tetap selalu Halo Rido. Halo Rido, iya, Urim Lover. Halo. Nah, sekarang kita bahas Rido aja. Rido. Kalau Rido nih aku suka ya, dia anak laki muda gitu kan, yang biasanya jaim dengan merek-merek tertentu, tapi kalau Rido nih enggak. Rido nih lebih untuk dia lebih bangga apabila dia menggunakan wastra Nusantara. Dan ini sebetulnya yang dibutuhkan untuk dilakukan oleh orang-orang muda di era global seperti sekarang. Jadi eksistensi budaya kita pada saat kita angkat, sebetulnya itu akan menguatkan kepribadian kita. Justru akan enlight gitu ya. Jadi wastra itu memang enlightenment gitu. Jadi benar-benar kita kelihatan. Beda kalau misalkan orang bule pakai wastra. Kenapa? Karena dia nggak punya imajinasi yang sama sebagai orang Indonesia gitu. Jadi ya udah cuma sekedar pakai baju, motifnya aja kebetulan itu wastra. Tapi kalau orang Indonesia yang pakai, coba lihat Rido, lihat Mbak Monik, kita lihat Mbak Siwi, kita lihat Mbak Wulan gitu ya, Mbak Linda, kita kan orang-orang yang memang konsisten di wastra, itu kuat banget karakter yang ditampilkan. Kita bisa lihat gitu dari desain-desain yang dipilih. Meskipun motifnya itu sama, meskipun modelnya itu sama, tapi cara kita menghayati wastra itu menampilkan kepribadian yang kuat. Baik itu kepribadian yang anggun, anggunnya muncul. Orang yang sportif, sportifnya jadi muncul gitu kan. Orang yang kemudian lebih kalem gitu tuh juga kelembutannya itu bisa dimunculkan pada saat dia pakai wastra. Nah, ini yang belum disadari oleh beberapa orang yang belum ikut berwastra gitu masalahnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyebar virus ya, virus wastra. Ya, karena siapa lagi kalau bukan kita
Iya. Apalagi begitu kita pakai, sebenarnya kepribadian kita yang karakter yang unggul itu jadi muncul gitu. Iya. Makanya aku nggak pernah bosan. Aku itu mulai berwastra awalnya memang batik, batik tuh udah dari dulu. Tapi Mm-mm. mulai lari ke tenun dan sebagainya tuh aku inget banget waktu itu di 2004 aku Iya. bikin riset di Sumba. Mm. Jadi makanya aku NTT tuh deket banget di hatiku gitu ya. Iya. Bagaimana ibu-ibu, mama-mama itu gitu ya. Tapi risetku itu berhenti. Nah, aku Mm. punya temen yang konsisten di situ. Itu Mbak Kiki Chandra Kirana ya. Tapi Mm-mm. nggak tahu dia kayaknya nggak join di sini. Itu dia konsisten untuk ini. Jadi itu membuat aku juga makin apa ya, makin nggak mau ketinggalan sama yang lain untuk ikut berwastra dan terus berwastra gitu. Karena sebenarnya ketinggalan zaman buat teman-teman Indonesia yang belum mengenal wastra. Menurut aku Iya. justru gitu. Coba kalau kita pergi ke mancanegara, kita pakai baju ala bule, ala mereka, biasa gitu kan. Tapi begitu Iya. kita pakai wastra, meskipun modelnya mungkin kita niru model sana atau dengan model kita sendiri, itu menjadi luar biasa. Percaya deh gitu. Iya. Pasti jadi luar biasa. Iya. Tapi Apalagi, ya betul. Iya. Mm-mm. emang gimana? Tapi Karena itu Mbak tadi yang waktu Mbak Reni bilang di awal bener gitu. Karena kalau misalnya kita di mana aja halo gitu ya. Reni, aku nyapa ya. Halo Reni. Hai, makasih udah join. Nanti teman-teman yang nggak join IG Live ini harus lihat nanti ada di IGTV-nya Monik juga karena obrolannya seru Asik. banget gitu ya. Nah jadi memang kalau misalnya kita lagi kemana gitu ya Mbak mau keluar negeri terutama itu tuh pasti akan jadi pusat perhatian gitu. Yang ada tuh memang bener, either minta foto bareng atau dia pasti datang dan memegang dan meraba ini kok bagus banget gitu. Tapi Iya memang benar. Indonesia itu segitu hebatnya gitu dan saya juga sebetulnya juga kalau misalnya gitu ya pun datang di meeting-meeting yang formal atau forum yang formal mungkin yang lain ya pakainya akan standar dengan dress dan blazer dan suit yang tapi aku tetap pede dengan datang dengan pakai wastra dan itu Wastra. jalan mau duduk aja semua orang udah ngeliatin gitu kan jadi emang oke gitu ya mereka walaupun nggak ngeliatin muka aku ya ngeliatin bajunya ya nggak apa-apa gitu. Begitu Jadi, lihat mukanya lebih tertarik karena manis. tapi memang terdistract gitu ya. Oke Mbak, aduh ini sih nggak bakalan selesai 1 jam ya. Kita harus lanjutin sesi ini. Teman-teman aja belum tahu bahwa Mbak Rian ini juga adalah seorang sports psychologist. Nah itu kayaknya kita harus sesi terpisah deh. Nanti teman-teman aku yang memang sports lover harus tahu nih. Nah, Ini nanti kemarin kita, ini memang aku sendiri nggak promo tentang kegiatan kita malam ini iya, gitu ya. iya. Jadi lagi hektik dengan banyak momen dengan banyak event jadi belum sempat tapi next ini juga nanti aku akan ambil dari IGTV-nya Mbak Monik buat Iya. aku share ke teman-teman Iya, kita menyebarkan virus Indonesia lewat wastra Indonesia yang sangat kaya gitu ya dan itu bisa menunjukkan kepribadian yang beda gitu ya. Kepribadian kita akan lebih menonjol pada saat kita pakai karya bangsa kita. Kenapa? Karena memang kita orang Indonesia. Kita yang tahu betul gitu ya mengenai Indonesia itu bagaimana. Jadi pada saat kita pakai wastra itu akan menampilkan lebih utuh kepribadian kita yang Indonesia itu tadi. Iya. Aku kan bukan foto model, Mbak. Tapi aku pernah difoto di lapangan merah. Kebayang nggak sih di ini ya di apa Basilika itu di depan gerejanya itu di lapangan merah gara-gara aku pakai batik Hokokai yang ngejreng waktu itu aku pakai orange. Ternyata ada sesi potret di sana itu aku dikejar-kejar gitu lah ceritanya. Jadi aku mau foto gitu ya. Akhirnya difoto gitu. Nah nggak tahu tuh terus abis itu aku nggak ketemu lagi. Tapi itu menunjukkan bahwa wastra itu memang eye catching. Wastra bikin orang penasaran. Wastra bisa menampilkan kepribadian kita lebih utuh dan lebih positif, lebih Indonesia. Iya, tapi benar ngomong-ngomong tadi soal masalah kita foto model atau bukan ya. Makanya aku sendiri sebetulnya juga sama sekali model ala-ala ya Mbak, bukan foto model. Cuma mama-mama gitu ya. Tapi memang ya aku
Iya, aku merasa bahwa apa, walaupun aku bukan model gitu ya, tapi memang ya I feel proud gitu ya pada saat foto Iya. pakai wastra, bukan karena orang juga nggak harus melihat bahwa mukaku atau gimana atau bodinya atau apa, nggak penting gitu, tapi lebih Pak kepada wastranya kan, apa yang aku pakai gitu, dan aku bener. feel yang tadi gitu confident dengan apapun kondisinya, mau muka gimana, body gimana, jadi nggak peduli juga gitu, karena memang I know that begitu pakai I feel Betul, tadi confident gitu ya. Itulah betul. kenapa Terus, sebetulnya makanya ini kita mm-mm, bilang judulnya Wastra Bertutur Rasa gitu. Jadi tanpa kita ngomongin, dia sudah bicara sendiri. Nah, tadi Mbak Reni yang menarik bilang bahwa kita itu semua yang pakai wastra bisa jadi mungkin wastranya kurang lebih sama yang dipakai. mm-mm. Tapi pada saat kita pakai, karakter kita aslinya itu nggak akan pernah hilang. Jadi akan Bener. tetap terlihat gitu ya Mbak. Itu yang luar Just, biasanya nggak sih wastra ya? justru justru karakter yang menonjol itu karakter yang positif. Iya, Apalagi waktu kita pakai wastra, kita menghayati makna filosofis dari iya, jenis wastra yang kita pakai. Wow, itu betul. akan wow gitu loh. Jadi dia nggak cuma sekedar pakai baju untuk menutupi aurat gitulah ya. Iya, Bukan betul. sekedar tutup baju supaya kita nggak malu, enggak. Tapi pakai baju yang kemudian menyatu dengan kepribadian kita, dan itu bisa membuat emosi kita juga lebih positif gitu. Nah, itu Iya, kelebihannya wastra. Kalau iya, kita pakai baju-baju yang biasa, kain-kain yang biasa, kain-kain produk dari barat semerek apapun, sebenarnya kebanggaannya justru cuma ada di mereknya. iya. Tapi dia tidak menonjolkan karakter yang udah Karakter. dia Iya, punya, benar. Nggak iya. menonjolkan secara kuat karakter itu. Betul, betul. Iya, Betul. itu juga yang aku rasain. Ya ampun, terkonfirm ya sekarang udah ngobrol Iya sama Mbak karena benar. aku berasa kayak apa ya, kok pakai wastra ini kayaknya ada something yang beda gitu. Oh, ternyata memang ini gitu ya. Jadi Iya. memang pada saat pakai itu aku tuh selalu merasa bahwa I'm ready if semua orang mau nanya gitu. Mon, iya lucu banget yang kamu pakai apa? Nanti aku bisa sangat bersemangat untuk selalu menjelaskan. Oh iya, yang aku pakai ini dari sini, ini gini, bahannya ini, warnanya ini. Aku tuh Itu selalu, dia. aku Oh, oh. selalu bisa gitu menjelaskan, karena memang aku tuh juga Iya. pengennya adalah kalau memang kita sangat mencintai wastra, pakai ya bukan hanya untuk cantik-cantikan, ikut-ikutan gitu, tapi memang we Betul. real apa Dengan memang sepenuh jiwa. iya gitu, dan kita Iya. tahu gitu ya what we wear, dan kita harus mengkomunikasikan itu, mendeliver message itu sebetulnya gitu kan Betul, Mbak ya. Mbak. Jadi itu satu frekuensi dengan aku, Mbak. Bahwa gini, kita ini orang Indonesia, gitu Ya, ya, yang mengaku cinta Indonesia, yang mengaku cinta NKRI. Merah putih itu udah harga mati harga buat mati. Indonesia. Iya, Nah, kita harusnya juga punya harga mati untuk bisa jadi iklan berjalan. betul. Iklannya Indonesia, kemana aja kita pakai tuh Indonesia. Jadi orang akan makin banyak yang pakai dimanapun, itu akan menjadi iklan berjalan untuk Indonesia. Iya, Apa sih nih? Oh Indonesia, oh ternyata Indonesia bukan cuma Bali gitu kan, iya, biasanya iya, kalau kita iya, pergi keluar Indonesia, where is Indonesia? It's Bali gitu. Oh Bali itu hanya satu dari sekian banyak. Nah kalau betul. kita berhasil ya menampilkan itu, di samping keuntungan untuk kita, lebih punya satu keyakinan diri, musikan Indonesia, kan itu bangga banget gitu ya. Iya, Meskipun secara materi mungkin nggak akan balik ke kita, tapi secara Indonesia yang udah jadi harga mati buat kita. iya, Ya, iya, koneksinya ya. iya. Tapi memang this is also Halo Mbak saya, Monika, iya, Mbak Monik. iya. Halo Mbak Kedengeran kan Monik. Mbak? Iya, kedengeran ya. Oh, Halo. sempet Iya, sempet keputus-putus. iya. Jadi Udah aku jam juga segini loh Mbak. kenapa? Oh iya, jadi aku juga ngerasanya gini Mbak, bahwa ya pada saat kita memakai wastra itu sebetulnya ini nggak cuman bicara masalah, kita nggak usah melihat bahwa oh iya tenun asli, batik asli, tulis itu kan harganya mahal. Mungkin itu sisi
oke lah, itu sisi minggirkan dulu, tapi lebih kepada bahwa ini adalah bagian dari giving back kita juga gitu. Satu, Tuh, bahwa apa yang itulah yang kita berikan untuk Indonesia, tapi kita juga dapat benar. sesuatu yang memang kita sukai, kita cintai, is part of our giving back, because kita juga ikut menyuarakan, menyebarkan gitu ya, semangat untuk Cinta Wastra ini gitu. Jadi buat saya adalah Iya, beyond daripada sekedar investasi sih ya, tapi benar. maknanya tuh mungkin dari sisi harga itu bisa sangat murah, bisa sangat mahal, itu sangat subjektif ya. Tapi melihatnya Betul. dari sisi if you really love gitu gitu ya, ya Betul. pasti Betul. kita melihatnya bagaimana bahwa ini menjadi sesuatu yang, ya itu kalau buat saya adalah is part of my giving back Mbak ke Indonesia gitu, Benar, bahwa justru itu yang lebih mahal, iya, Mbak. iya Justru betul. bagaimana kita itu mewujudkan cinta kita kepada Indonesia, dan itu direpresentasikan lewat penggunaan wastra, itu justru harga yang nggak bisa diukur, nggak bisa Iya, dibayar dengan apapun gitu loh. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan? iya, Ayo kita jadi orang Indonesia, menampilkan kepribadian, nggak usah kepribadian yang barat-barat deh, kepribadian kita aja, karena kita adalah kita, dan kita punya satu keluhuran budaya yang luar biasa, satu imajinasi yang mungkin orang-orang bule itu juga nggak kepikir, kok bisa ya gitu kan, berimajinasi untuk menggambarkan gambarnya komodo, tetapi di dalam satu cari kain iya, yang iya, ditenun handmade gitu. Itu kan amazing. iya. Tapi Beneran. memang benar sih. Jadi pada saat kita Mas, juga mengamati misalnya aku punya satu kain gitu tuh, emang bener-bener aku liatin gitu loh Mbak, apa ya gitu. Jadi bukan masalah itu barang kainnya kebetulan mahal atau murah gitu, tapi kita tahu gitu bahwa apa yang hari ini yang kita koleksi, yang kita pakai tuh, ya ampun gitu ya, there's so many story behind the selembar ini, there's so many meaning gitu. Jadi kayak emang ngerasain banget gitu. Jadi artinya itu nanti mau kainnya diapain, mau jadiin baju kek, mau diapain aja betul. kek, itu tetap vibe-nya tuh keluarnya positif gitu ya nggak sih Mbak Kuat, gitu. kuat dan positif. Aku Iya, seneng banget. Aku seneng banget karena ini merecharge juga ya, refresh dan recharge mental kita. Jadi iya, kita akan lebih yakin bahwa Wastra Nusantara itu nggak ada tandingannya, nggak ada bandingannya, dan akan menjadi sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan uang, nggak iya, bisa dinilai dengan materi pada saat kita menggunakannya. Karena ya itu tadi, ini terbayar lewat bagaimana kita menampilkan karakter kita lewat wastra, dan juga terbayar dengan kita turut serta sebagai anak bangsa yang kemudian mengiklankan Indonesia iya. lewat satu karya yang luar biasa gitu ya, mastermind yang luar biasa gitu. Aku senang banget, tapi emang udah jamnya nih Iya, daripada diputus kayaknya sama pokoknya aduh teman-teman, kayaknya aku harus punya sesi lagi sama Mbak. Mungkin nanti kita bikin Zoom olahraga kali ya. ya. Kita bikin Zoom biar teman-teman banyak yang bisa Yuk, masuk, karena boleh. aku juga akan masih sama Mbak Reni juga masih punya sesi yang juga menarik, karena Mbak Reni juga seorang sport psikologis, Oh, teman-teman. Itu nanti ada cerita yang lebih seru lagi ya Mbak. Kita punya luar kesamaan. biasa. Benar. Kayaknya kita harus bikin Zoom. Oke. Nanti kita tektokan lagi, Mbak. Makasih banget Boleh. buat waktunya. Makasih, Aku, sama-sama. aku senang. Semakin confident, semakin pede untuk terus ikut melestarikan Wastra Nusantara, karena memang ya itu tadi Mbak, apapun yang Mbak omongin itu bener-bener membangkitkan vibe yang jauh lebih positif saat ini buat aku gitu. Thank you ya Mbak buat Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Teman-teman, makasih yang udah join. Dah. Nanti bisa dilihat di IGTV aku, nggak apa-apa kalau yang nggak join. Dan jangan lupa tungguin sesi aku lagi sama Mbak Reni segera ya. Sampai ketemu teman-teman di cerita rasa. Yuk. Makasih Dah. Mbak, dadah. Dadah semuanya. Makasih teman-teman. Dadah Mama Assalamualaikum. Sampai ketemu. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah.